F&B Product atau Kitchen dari jurusan pariwisata. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohana Natasha Binting dengan NIM 19153444011 dan nomor absen 06. Perkenalkan, nama saya Merdika Ardiawan, NIM 19193444013 absen 7. Perkenalkan, nama saya Ika Tia Putra dengan NIM 191934419 dengan nomor absen 08. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmir dengan NIM 19153444021 nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Karya Harika dengan NIM 19153444023 dengan nomor absen 10. Baiklah, kali ini kita akan langsung saja menuju lab F&B Product. Pada tugas K3 kali ini, kami melakukan identifikasi kelengkapan K3 pada ruangan atau gedung F&B Product. Apa itu ruangan F&B Product? Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, dijelaskan bahwa ruang F&B Product merupakan laboratorium yang digunakan sebagai tempat memasak atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan kitchen. Ya, F&B Product ini adalah kitchen yang dimiliki oleh jurusan pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara kami, didapati bahwa kitchen yang dimiliki oleh jurusan pariwisata ini sudah berstandar hotel. Sehingga hal ini cukup menjadi gambaran bagaimana kelengkapan K3 pada kitchen sebuah hotel. Nah, berikut ini merupakan cuplikan wawancaranya. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Tuti Ismayanti, staf laboran kitchen. Sekarang saya akan menjelaskan kitchen yang kita miliki di Politeknik Negeri Bali. Ada hot kitchen, ada pastry juga. Jadi di sini fasilitasnya sudah standar hotel dengan fasilitas stove 6 set dan kita punya oven dengan 3 deck. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu ruang F&B Product, kita akan mengidentifikasi apa saja kelengkapan K3 yang terdapat pada ruang F&B Product. Untuk mengidentifikasi apa saja kelengkapan K3 yang dimiliki, kelompok kami menggunakan dua buah metode. Yang pertama yakni wawancara dan yang kedua yakni observasi secara langsung. Berdasarkan wawancara dan juga observasi secara langsung, kami mendapati bahwa terdapat beberapa perlengkapan K3 yang terdapat pada ruang F&B Product. Dilengkapi dengan alat K3-nya berupa P3K, extinguisher, sama blanket untuk pemadam kebakaran. Terima kasih. Nah, yang pertama terdapat APAR atau alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan ini sendiri atau fire extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR yang terdapat pada ruangan kitchen ini merupakan APAR dengan jenis bubuk kimia atau dalam Permenaker nomor per 04/Men/1980 disebut tepung kering. Nah, yang kedua terdapat hidran. Jika tadi terdapat alat pemadam yang dapat mengendalikan kebakaran kecil, kali ini ruangan kitchen juga memiliki kelengkapan K3 untuk mengendalikan kebakaran besar berupa hidran. Hidran merupakan sistem yang menggunakan air bertekanan tinggi untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran yang berskala besar. Nah, yang ketiga terdapat selimut api atau fire blanket. Fire blanket ini merupakan salah satu alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api ringan secara efektif. Selimut api ini terbuat dari kain berkualitas yang mempunyai ketahanan panas hingga mencapai 700 derajat Celcius. Meskipun bentuknya sederhana, namun fire blanket ini memiliki kemampuan pemadaman api yang luar biasa. Selimut api atau fire blanket mampu memadamkan api yang sulit dipadamkan oleh air, yaitu api yang berasal dari minyak. Yang keempat, terdapat kotak P3K. Kotak P3K atau kotak pertolongan pertama pada kecelakaan adalah salah satu barang yang perlu dipersiapkan di suatu ruangan untuk mengatasi kondisi darurat.
Berikut ini merupakan kondisi kotak P3K pada ruang kitchen. Yang kelima, terdapat tempat untuk mencuci tangan, kamar mandi, dan juga alat kesehatan seperti hand sanitizer. Tempat untuk sanitasi dan cairan pembersih tangan juga termasuk kelengkapan K3, sesuai dengan kepanjangannya yakni kesehatan keselamatan kerja. Sehingga tempat cuci tangan, kamar mandi, dan hand sanitizer ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan kelengkapan alat penunjang kesehatan kerja. Selain dilengkapi dengan beberapa peralatan K3, area K3 juga dilengkapi dengan SOP yang ketat. Berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh staf lab VNB Product, setiap mahasiswa yang ingin menggunakan kitchen harus menggunakan APD. Berikut merupakan hasil wawancara kami terkait SOP penggunaan ruang kitchen. Saya akan jelaskan SOP ketiga mahasiswanya, di mana mereka wajib menggunakan topi, dasi, kitchen uniform, sama apron, serta ada alat yang harus mereka bawa sejenis pisau, fork, dan spoon. Sekian. Setelah melakukan identifikasi perlengkapan K3, berikut kami akan menjelaskan hasil analisa kelompok kami. Berdasarkan hasil analisa kami, terdapat beberapa ketidaksesuaian kelengkapan K3 yang terpasang. Pertama, mengenai APAR, mungkin jika teman-teman melihat secara sekilas, tidak tampak kekurangannya. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, terdapat beberapa kekurangan dalam kelengkapan dari APAR, bukan pada tanggal kadaluarsa APAR atau jenis APARnya, karena kedua hal tersebut sudah sesuai. Yang menjadi kekurangannya adalah pada pemasangan APAR tersebut. Jika ditelisik berdasarkan dalam Permenaker nomor per strip 04 garing MEN garing 1980 pada bab yang kedua mengenai pemasangan, tepatnya pada pasal 4, terdapat aturan yang menyatakan bahwa setiap satu atau kelompok alat pemadam api yang ringan harus dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan. Namun pada saat kami melakukan observasi, kami tidak menemukan tanda pemasangan yang seharusnya terdapat pada pemasangan seperti gambar yang ada berikut. Selanjutnya mengenai kotak P3K, berbeda dengan APAR yang kekurangan tidak kasat mata. Pada kotak P3K kekurangan sangat terlihat jelas. Pertama, pada kaca. Kotak P3K tidak terdapat kaca. Kaca ini sangat penting untuk melindungi obat-obatan dari debu dan paparan sinar matahari. Jika kotak P3K tidak terdapat kaca, maka obat-obatan dalamnya akan memiliki kualitas yang kurang baik atau terjadi penurunan kualitas. Selain kekurangan pada kelengkapan K3 tadi, kami mendapati sumber potensi bahaya konsleting listrik, yakni pada water heater atau mesin pemanas air. Pada video terlihat jelas stop kontak tidak sesuai dengan standar kelistrikan yang seharusnya. Stop kontak outdoor memiliki pelindungan tambahan untuk menghindari hujan. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi keselamatan para pekerja atau mahasiswa dan juga staf ruangan FNB Product. Melalui hasil analisa dan identifikasi, kami dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, oleh karena ruangan FNB Product memiliki tempat gas dengan jumlah gas yang sangat cukup untuk melululantahkan seisi ruangan kitchen, maka kami menyarankan agar ruangan tersebut ditambahkan sensor gas yang sudah terkoneksi dengan fire alarm system sebagai produk berikut ini. Yang kedua, sebaiknya pemasangan APAR mengikuti prosedur peraturan Permenaker nomor per 04-Men-1980 dengan menambahkan tanda APAR. Yang ketiga, sebaiknya kotak P3K diganti dengan kotak P3K yang lebih layak dan jenis obat-obatannya pun ditambah. Baiklah, demikian saran yang dapat kami paparkan. Tidak terasa kami sudah memberikan penjelasan yang cukup panjang. Berdasarkan beberapa penjelasan kami tadi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Ruangan kitchen atau FNB Product memiliki kelengkapan K3 yang cukup dengan hamper yang sesuai dengan dalam Permenaker nomor peraturan strip 04 garing MEN garing 1980. 2. Ruang VNB Product juga memiliki fasilitas penunjang K3 dari sisi kesehatan kerja. Yang ketiga, SOP penggunaan ruangan pada ruangan kitchen yang sangat sesuai
guna mendukung terciptanya ruang kerja yang aman sesuai dengan tujuan K3. 4. Berdasarkan hasil observasi dan analisa dari kami, sebaiknya ruang penyimpanan gas LPG dilengkapi dengan sensor gas dan fire alarm system. Baiklah, demikian observasi yang kami lakukan pada FNB Product. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga video ini bermanfaat. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.